kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Halo semua, bersama Hikari di sini. Sepenggal lirik lagu tadi adalah lagu yang berjudul Kasih Ibu. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Mukhtar Imbun, atau yang dikenal dengan nama Bapak SM Mukhtar, yang adalah sosok seorang pemain piano. Dirinya lahir di Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Januari 1934 silam. Lagu ini berkisah tentang kasih seorang ibu yang tidak tergantikan dan tak terhingga sepanjang masa. Semenjak kecil, kita sering diajarkan untuk senantiasa mengingat jasa ibu kepada kita. Sebagaimana kita mendengarkan lirik tadi. Bahkan, ungkapan kasih sayang seorang ibu yang tiada batas itu juga dituangkan dalam sebuah peribahasa. Kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang galah. Inilah sebuah bukti bahwa kasih sayang seorang ibu yang sejati itu memberikan kepada anaknya untuk selamanya, seumur hidupnya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu dalam mengandung hampir 10 bulan lamanya, dan setelah itu pun harus pula menahan rasa sakit demi melahirkan kita. Demikian besarnya pengorbanan dan cinta kasih seorang ibu, sehingga hampir tidak mungkin kita dapat membalas kebaikan ini. Jasa-jasa ibu dan ayah adalah tidak terbalas. Bakti kita kepada kedua orang tua tidak akan pernah cukup dan tidak akan dapat membalas jasa mereka, karena orang tua telah banyak berbuat untuk kita. Mereka telah membesarkan, merawat, dan memperkenalkan kita dengan dunia. Tepat pada tanggal 22 Desember ini, kita akan memperingati Hari Ibu. Hari Ibu merupakan hari nasional yang bukan hari libur. Walaupun secara historis, Hari Ibu ini tidak lain diadakan dengan perjuangan para perempuan Indonesia, akan selalu dikenang dan dihargai atas jasa-jasanya dalam membantu meraih kemerdekaan Indonesia. Namun, semakin hari, makna Hari Ibu semakin meluas, dan kita memperingatinya sebagai penghargaan jasa ibu yang sudah membesarkan kita. Sehingga kebanyakan dari kita, terutama generasi milenial, memperingatinya dengan cara foto bersama ibunya, lalu diposting ke media sosial. Lantas, sebenarnya apa saja makna dari Hari Ibu itu sendiri? Lalu, apa saja kegiatan yang di Hari Ibu yang bisa kita lakukan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Ibu adalah bunda yang telah melahirkan anak atau merawat dan membesarkan anak, baik anak kandungnya maupun yang bukan anak kandungnya. Ibu memiliki peranan yang sangat penting bagi kita. Ibu adalah sosok yang sangat penting bagi siapa saja. Kasih sayang ibu membuat keluarga menjadi utuh dan penuh cinta. Ibu memberikan rasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman membuat rumah menjadi hangat dan menyenangkan untuk ditinggali. Ibu mendidik dan mengajari kita tentang kehidupan. Dengan begitu, kita bisa tumbuh menjadi manusia yang baik. Ibu juga menyediakan makanan untuk kita. Dari sinilah ibu menjadi koki yang tidak tergantikan untuk kita. Masakan ibu adalah masakan paling enak di seluruh dunia. Ibu
juga senantiasa memberikan kasih sayang dan cinta untuk kita. Ketika kita mendapatkan kasih sayang, kita bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan bahagia. Bagi kita, tidak ada yang lebih berharga selain kedua orang tua kita. Salah satunya sosok ibu yang telah berjuang untuk kita sejak masih dalam kandungan. Dari sosok ibu, kita belajar arti cinta, menyayangi, dan memberi dengan tulus. Bagi ibu, kita adalah segalanya, bahkan hidupnya. Menyambut datangnya Hari Ibu pada tanggal 22 Desember ini dapat disikapi secara berbeda oleh masing-masing orang. Ada yang merayakannya dengan membuat acara pesta, baik yang meriah maupun yang sederhana. Ada yang menjadikannya sebagai hari berbagi rezeki kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan ada yang menjadikannya sebagai penutup lembaran lama dan titik awal dalam memulai sesuatu yang baru. Namun, ada juga yang menganggapnya sama saja dengan hari lain. Mungkin dikarenakan sibuknya kehidupan, sehingga tidak pernah lagi merasakan kegembiraan dalam menjalani hari-harinya. Bahkan, ada juga yang merupakannya dengan berbagai alasan, karena lupa atau hal yang lainnya. Dengan kata lain, ada yang melengkapinya dengan perasaan gembira, namun ada juga yang sedih, bahkan tidak peduli. Terlepas dari berbagai sikap kita dalam menyambut datangnya Hari Ibu, sadarkah kita ada suatu kejadian penting dan genting yang tanpa kita sadari telah kita lupakan? Kejadian itu adalah momen di mana ibu kita sedang memegang nyawa, berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan kita. Maka, jika memang ada yang harus dirayakan di Hari Ibu, maka itu tidak lain adalah perayaan untuk penghormatan dan terima kasih kepada ibu kita tercinta. Dan walaupun kita sedih dan tidak peduli apapun Hari Ibu, kita harus menyadari bahwa Hari Ibu adalah hari untuk ibu, bukan hanya tentang hadiah kepada ibu, tetapi tentang kebersamaan kita untuk ibu. Luangkan waktu bersama ibu. Lalu kita bisa ucapkan, terima kasih ibu, saya akan berbakti kepadamu dan membuat ibu bangga. Lantas, apa sajakah kegiatan di Hari Ibu yang bisa kita lakukan bersamanya? Berikut ini beberapa kegiatan seru yang bisa kita lakukan bersama ibu. Di antaranya yang pertama, memasak bersama. Ibu pasti senang jika ditemani menyiapkan berbagai hidangan di rumah. Kita bisa membantu ibu saat memasak makanan maupun memanggang kue. Kita juga bisa membantu menata meja makan seperti menyiapkan lilin, vas bunga, dan merapikan alas meja. Dari kegiatan ini, kita juga akan mendapat mempelajari bagaimana ibu memasak yang enak. Kedua, merangkai bunga. Merangkai bunga juga merupakan salah satu kegiatan yang dapat membuat tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Pilihlah bunga yang melambangkan kasih sayang seperti bunga mawar, bunga anyelir, bunga kerisan, dan bunga lainnya. Kita juga bisa memberi ibu kejutan kecil dengan membawakan sedikit bunga kesukaan ibu ataupun kado yang disukainya. Ketiga, mengadakan piknik bersama. Selain di taman, kita juga bisa piknik di halaman belakang rumah. Kita bisa siapkan snack, karpet piknik atau tikar, dan minuman yang segar. Kita juga bisa mengambil foto dan bersama ibu untuk mengabadikan momen tersebut. Yang keempat, menonton film favorit. Merayakan Hari Ibu juga akan lebih menyenangkan dengan menonton film favorit bersama ibu. Pastikan juga untuk menyiapkan camilan kesukaannya agar suasana nonton jadi lebih seru. Kelima, melukis bersama. Bagi kita yang suka melukis, kita bisa mengajak ibu untuk melakukan kegiatan melukis bersama. Kegiatan ini dapat membuat kenangan yang tidak terlupakan. Yang keenam, memberikan kado. Berikanlah kado kejutan kepada ibu. Kado ini bisa berupa barang yang sudah ibu inginkan sejak lama, maupun barang yang diperlukan, seperti peralatan masak, aksesoris, atau baju yang disukai ibu. Ketujuh, habiskan waktu bersama seharian.
Merayakan Hari Ibu akan menjadi lebih berkesan ketika kita menghabiskan waktu bersama ibu seharian penuh. Kita juga bisa mengajak ibu jalan-jalan maupun makan di luar pada hari spesial ini. Kita juga bisa mengajak ibu bercerita tentang pengalaman hidupnya. Dan ini kita akan mengetahui sejarah hidup dan pengalaman ibu yang berharga. Sesungguhnya, kasih ibu kepada kita tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Rasa sayang dan cinta ibu memang tiada duanya, apalagi jika mengingat perjuangannya untuk kita. Terkadang membuat kita menjadi terharu. Ibu sudah bangun pada waktu subuh sebelum kita bangun untuk menyiapkan makanan bekal kita ke sekolah, dan ibu masih sibuk membereskan pekerjaan pada saat kita akan tidur. Sungguh suatu kegiatan yang melelahkan. Oleh karenanya, memberi ucapan hormat dan sayang untuk ibu bisa menjadi perhatian paling sederhana yang dapat kita lakukan. Terima kasih Tuhan sudah mengintipkan sosok malaikat seorang ibu. Seorang ibu adalah mama yang dapat menggantikan semua yang lain, tetapi yang tempatnya tidak dapat diambil orang lain. Tidak ada manusia yang sangat mencintai kita dengan tulus hingga saat ini, kecuali ibu kita. Tempat terbaik untuk menangis adalah di pelukan ibu. Ketika menatap mata ibu, kita tahu bahwa itu adalah cinta paling murni yang dapat kita temukan di bumi ini. Ibu adalah orang yang memberikan waktunya 24 jam dengan tulus. Kita harus selalu berbakti kepada ibu dan sedikit pun tidak menyakiti hati dan perasaannya. Rumah adalah tempat di mana ibu berada. Ibu bisa mengerti sesuatu yang tidak kita katakan saat kita bahagia, sedih, ataupun sakit. Tanpa mengatakannya, ibu akan tahu dengan sendirinya. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan kecintaan, kekuatan, kepahlawanan, dan kasih sayang ibu. Ibu adalah cinta yang tidak terbatas dan tidak pernah pudar. Ibu adalah sosok yang sangat istimewa dan tiada duanya bagi kita. Ibu adalah tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati, tempat berbagi rahasia, dan tempat untuk berkeluh kesah. Meski terkadang ibu sangat cerewet, semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan kita. Ibu adalah seseorang yang paling mencintai kita di dunia ini. Ibu adalah tempat kita bersandar di saat kita sedang sedih. Kelak, kita harus membalas semua jasa yang telah ibu berikan, walaupun tentunya itu tidak sebanding dengan apa yang telah diberikannya. Bagi kita, sosok ibu sangatlah berharga, sosok yang sangat mulia, pahlawan tanpa pamrih untuk anak-anaknya. Ibu adalah seorang guru kehidupan terbaik dari seluruh guru di dunia ini. Seseorang yang tidak pernah meminta balas budi sedikit pun. Kasih sayangnya sangat tulus dalam merawat kita, dan orang terbaik yang selalu ada untuk kita. Walaupun terkadang ibu bisa saja menjadi harimau agar kita selalu berada di jalan yang benar. Ibu, terima kasih untuk semuanya, untuk segala yang telah ibu berikan. Terima kasih karena sudah melahirkan kita ke dunia ini. Terima kasih juga telah menjaga, merawat, serta mendidik kita dengan saat ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga bisa melihat kita sukses nantinya. Demikian besarnya pengorbanan ibu kepada anaknya, itulah yang mengantarkan kita untuk hidup bahagia dan tumbuh besar dengan baik. Oleh karena itu, janganlah kita pernah menyakiti ibu kita. Ibu selalu berusaha membahagiakan anak-anaknya, memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada kita, sehingga kelak kita dapat mandiri. Ibu tidak pernah merasa bosan untuk mengajarkan perilaku baik kepada kita, dengan harapan agar kita dapat tumbuh menjadi manusia yang bermula baik. Ibu berusaha menumbuhkan rasa malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat dalam diri kita. Mereka berusaha menanamkan ajaran cinta kasih, kerelaan memberi, hormati yang lebih tua, toleransi, sopan santun, mempunyai tanggung jawab, dan yang lainnya.
Tugas dan kewajiban ayah dan ibu sebagai orang tua tidaklah ringan. Oleh karena itu, jangan pernah kita membandingkan muka kita dari orang tua, terutama ibu kita. Kasih ibu kepada anaknya adalah abadi sepanjang masa. Marilah kita belajar dari teladan cinta kasih ibu yang tanpa pamrih dan tanpa batas, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan bahagia. Dan kelak, bila ada orang dulu yang bertanya, apa peran ibu dalam keluarga kita? Jawab saja segalanya. Berikanlah yang terbaik untuk ibu kita dan berdoalah kepada Tuhan agar ayah dan ibu diberi umur yang panjang, supaya kita selalu mempunyai kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Ingatlah, ibu dan ayah kita selalu. Jadilah kebanggaan mereka. Terima kasih untuk semua ibu di dunia ini. Selamat Hari Ibu. Nah, sampai di sini dulu ya video Hikari. Jangan lupa juga untuk menonton video lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah!